Iya, langsung saja pemirsa kita sapa Nadia Alatas. Halo Mbak Nadia, apa kabar Mbak? Halo Ando, apa kabar? Luar biasa, sehat. Waduh. Sehat, alhamdulillah. Mantap. Nah, jadi ini kita ngobrol dulu nih Mbak. Nah ini saya mau tanya nih. Ini kan di beberapa tahun, sekitar berapa ya? Ya 20 tahun belakangan mungkin agak jarang gitu ya wanita masuk di bidang teknologi informatika dan lain sebagainya, bilang teknologi lah. Nah, tapi Mbak waktu itu memutuskan untuk terjun di sana gitu. Nah, ini sebetulnya apa sih yang mendorong Mbak Nadia ini mendalami dunia TI dan juga teknologi komputerisasi ini, Mbak? Oke, mendalami dunia IT dan komputer. Pada awalnya nggak kebayang bagi Nah, saya. itu dia. Apakah kecelakaan masuk situ atau gimana? Nggak juga. Oh, nggak juga, oke. Awal perjalanan karir saya nggak kebayang waktu SMA mau kuliah di komputer. Cuma pas SMA suka banget sama pelajaran matematika dan fisika. Oh. Sehingga hal itu menghantarkan saya masuk kuliah di Computer Science di Universitas Indonesia untuk S1. Itu. Oke, seru aja. Kurang dari 20% tuh perempuan. Kayaknya habis itu laki-laki semua. Tapi alhamdulillah di sana saya belajar banyak. Selain dari kemampuan teknis pemrograman, tapi juga membangun pola pikir dalam menyelesaikan masalah yang memerlukan solusi IT. Nah, setelah lulus kuliah, perjalanan karir saya di dunia ICT dimulai dari industri telekomunikasi. Sampai akhirnya bagaimana kemudian Anda memantapkan diri untuk nyemplung total di bidang IT ini, Mbak, dan komputerisasi. Itu gimana itu, Mbak? Oke, nah perjalanan karir saya tuh berkecimpung di dunia ICT seperti yang tadi saya sebutkan, dimulai dari kerja di dunia telekomunikasi sampai akhirnya masuk ke industri konsultan di area teknologi bisnis. Pengalaman bekerja di telekomunikasi dan konsultan sangatlah berharga buat saya. Pada saat bekerja di industri telekomunikasi, kebetulan saya kerja di cellular operator, ya. Saya ditempatkan sebagai sistem analis dari salah satu aplikasi bisnis utama di operator tersebut, yaitu aplikasi customer care dan billing system. Di beberapa tahun berikutnya, ini dikenal sebagai bagian dari CRM atau Customer Relationship Management. Di sini, selain dari aspek teknis ya, pemrograman yang harus saya siapkan, saya juga belajar bagaimana sih sebenarnya siklus bisnis dari dunia telekomunikasi. Mulai dari nyiapin network, service, produk, revenue management, sampai ke area customer service-nya. Pada saat itu saya juga belajar strategi bisnis telekomunikasi pada saat mau launching produk atau paket dan melihat aspek teknologi, inovasi, customer, dan juga kompetisi. Fase berikutnya saya pindah kerja, ke area konsultan. Ini berbeda posisi, ya, berbeda posisi dari pekerjaan sebelumnya. Saya ada di sisi end user. Saat bekerja di perusahaan IT konsultan tersebut, perusahaan tersebut sudah dikenal sebagai leading IT consultant, tapi di bidang perbankan. Mereka mau masuk ke dunia telekomunikasi sehingga mereka merekrut SDM yang memang punya pengalaman di dunia telekomunikasi, termasuk saya. Nah, di sini saya mulai belajar bagaimana sih menjalankan bisnis konsultan. Dengan kata lain, selain aspek teknis, aspek teknologi, kita juga harus menyiapkan pengetahuan kita dan keterampilan kita di berbagai skill di area manajemen. Nah, itu dia. Nah, itu Mbak Nadia. Jadi kan memang kalau tadi saya dengar penjelasannya Mbak Nadia, memang ini udah advance banget gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk awal-awalnya apa sih yang dikuasai oleh Mbak Nadia ketika lulus kuliah? Tentunya selain apa tadi pertama? Programming kalau nggak salah tadi ya. Selain itu, selain bisa nyalain komputer tentunya lah ya. Nah, itu apa lagi Mbak yang Mbak kuasai pada saat itu awalnya, Mbak? Pada awalnya aku belajar pemrograman, kemudian di sana tuh di pola pikir kita tuh dibentuk mengetahui masalah dan bagaimana menyelesaikan secara teknologi. Nah, setelah kita tahu secara teknologi, tapi kita harus kembangkan kemampuan manajemen kita. Project management, manajemen produk, soft skill, teamwork, ya. Itu bekal yang benar-benar saya bawa dari bangku kuliah. Setelah masuk ke industri, kita belajar tuh
bisnis proses industrinya, kemudian bagaimana tren perkembangan teknologi ke depan, dan yang terakhir strategi bisnis. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang nih, Mbak Nadia, dengan pilihan Mbak Nadia untuk nyemplung 100% di bidang IT dan komputerisasi, pada saat itu yang Mbak sendiri bilang baru 20% perempuan yang join di situ, ya kan? Nah, ini gimana tanggapan dari orang tua? Mungkin orang tua ya punya cita-cita yang lain terhadap Mbak Nadia gitu. Alhamdulillah, orang tua saya membebaskan ya untuk ngambil majority. Dan juga keluarga tuh sangat mendukung pekerjaan saya, mendukung pilihan saya, karena pada intinya yang ingin kita capai adalah sebagai manusia yang bisa memberi banyak manfaat pada orang lain. Karena hidup pada dasarnya memberi manfaat ya, Ando. Yes, betul sekali. Tapi ada cita-cita lain dari orang tua nggak sih sebetulnya? Tadinya, ibu tuh pengennya kamu jadi PNS atau jadi apa, dokter enggak. Misalnya. Enggak ya, Bu ya? Awalnya pengen jadi dokter. Tapi terus terang, awalnya keluarga ada dong yang jadi dokter, tapi ternyata diambil darah aja saya takut. Gimana bisa jadi dokter? Dokter teknologi. Tapi nanti divaksin mau dong berarti ya, Dok ya? Dokter mau lagi kan, dong. Mbak ya? Mau banget. Oke, siap. Menunggu-nunggu. Baik. Ya, pemirsa, kita masih mau ngobrol lagi bersama dengan Mbak Nadia Alatas di sini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda hanya di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan langsung kita sapa lagi Mbak Nadia Alatas. Mbak Nadia, nah ini berkarir di bidang teknologi ini. Nah, ini pencapaian apa nih yang pertama kali diraih oleh Mbak Nadia? Perjalanan karir utama saya dimulai tentunya setelah lulus kuliah. Ada 3 fase perjalanan karir. Pertama, kerja di end user, tadi di telekomunikasi industri. Di sini saya belajar kerangka pola pikir. Ya, dan juga belajar tentang proses dan struktur data di industri telekomunikasi. Struktur data. Oke. Nah, kemudian masuk di IT consultant, berpindah sisi. Dari sebelumnya sebagai end user, kemudian berganti peran di sisi konsultan yang harus bisa memberikan rekomendasi dan solusi untuk kebutuhan klien dari berbagai perusahaan dan industri. Kemudian, udah selesai. Nah, apa nih fase berikutnya? Pada saat itu sih saya berpikir, kenapa enggak buat perusahaan sendiri? Nah, akhirnya. Nekat sih pada saat itu. Oh, modal nekat ya? Melahirkan apa modal nekat itu, Mbak? Alhamdulillah, akhirnya berhasil mendirikan Cybertrend di tahun 2011 dan sebagai perusahaan konsultan yang bergerak di bidang data science dan kecerdasan buatan atau AI. Akhirnya Cybertrend itu membangun platform aplikasi produk sendiri, ya, sebagai karya anak bangsa. Cybertrend Max yang digunakan untuk mendukung proses supply chain management dan sales territory management, di mana kita bangun ini dengan menggunakan teknologi machine learning, bagian dari AI, untuk optimisasi distribusi barang atau delivery optimizer dan optimisasi proses sales canvassing atau kunjungan sales team ke market. Pertama di Indonesia? Alhamdulillah sepertinya iya. Waktu itu sejak tahun 2011 begitu ya, Mbak ya? Anda sudah mulai hal ini? Ya. Oke. Ya, bukan yang mau bilang apa ya, Mbak ya. Banyak yang nyerah di tengah jalan, ya kan? Baru mulai 4 bulan lagi udah hilang. 5 bulan lagi udah nggak ada, secara lagi udah nggak ada ini. Nah, ini bagaimana masukannya, Mbak? Sebenarnya bisnis itu selama kita melihat aspek peluang, dinamika bisnis, selama kita quote-unquote teguh kuku berlapis baja. Asik. Teguh kuku berlapis baja, insya Allah sih berhasil. Ya, harus berhasil. Kita juga harus terus belajar ya. Yes. Apalagi di area yang sekarang, ilmunya masih terus bergerak ya. Gitu. Terkait dengan perjalanan Cybertrend Indra Buana ini hingga kemudian mendapatkan pengakuan di panggung ASEAN gitu ya. Ini kan luar biasa ya, mendapat penghargaan secara internasional. Nah, ini bisa diceritakan mengenai hal itu dan apa saja kontribusinya untuk Indonesia, Mbak? Berdasarkan laporan TechWire Asia Oktober 2020 kemarin, bahwa penerapan kecerdasan buatan atau AI dengan strategi penerapan kecerdasan AI nasional yang sudah ditetapkan di tahun 2020, Indonesia tuh diharapkan mendapatkan AI itu bisa menyumbang sekitar 366 miliar untuk GDP dalam 10 tahun ke depan.
Nah, Cybertrend dalam perjalanannya sejak tahun kemarin ya kita telah mematangkan dan menghasilkan produk sendiri, yaitu dua produk utama kami, Cytrend Max dan Cytrend Fashion. Ya, karya kita sendiri yang insya Allah tidak kalah dengan produk-produk di luar. Nah, kemudian berangkat dari keinginan membangun negeri di area data dan teknologi, apalagi aspek talenta, training, dan edukasi, Cybertrend telah menginisiasi terbentuknya lembaga pusat pembelajaran atau learning center yang di bidang data science dan AI dengan nama Cybertrend Data Academy. Data Academy ini menyiapkan training, sertifikasi, standarisasi, serta mendampingi perguruan tinggi dan sekolah dalam menyusun kurikulum dan riset tentang data science dan AI. Semua ini pada dasarnya adalah untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Nah, sejauh ini gimana? Sudah banyak, apakah sudah banyak universitas yang memanfaatkan ini? Alhamdulillah. Lebih dari 20 telah kita berpartisipasi, kita juga udah mulai masuk ke berbagai macam SMK. Jadi bukan hanya universitas, tapi juga sampai ke level SMK. Biar bisa mengikuti jejak Mbak Nadia begitu ya? Betul. Oke, lalu? Nah, kemudian ya Data Academy juga punya berbagai macam pelatihan publik yang kami siapkan untuk masyarakat, dan kita alhamdulillah juga ikut program prakerja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya. Kemudian ya Data Academy juga membangun pelatihan dan workshop untuk korporasi untuk membekali karyawan-karyawannya agar bisa melek terhadap data dan bagaimana data itu membantu aktivitas kerjaan mereka sehari-hari, sehingga mengambil keputusannya itu berdasarkan data, bukan berdasarkan intuisi. Nah, itu dia. Tadi kan secara publik ya, secara umum. Berarti memang selain karyawan-karyawan, yang lain juga bisa gitu. Mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya, ibu rumah tangga gitu. Betul, UMKM. UMKM, ya. Oke. Berbekal latar belakang tersebut tentang inovasi yang dilakukan oleh Cybertrend dan juga peran dari Cybertrend Data Academy, alhamdulillah di tahun 2020 saya mendapatkan penghargaan sebagai pemenang Channel Asia Women in ICT Award 2020 untuk kategori inovasi. Salah satu bentuk penghargaan bagi leader wanita di dunia ICT di region Asia Tenggara yang diadakan oleh salah satu perusahaan media terbesar di Asia, yaitu Channel Asia. Pada ajang penghargaan ini diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Penghargaan ini pada dasarnya anugerah bagi saya dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Asik, keren. Jadi memang kita harus yakin bahwa Indonesia bisa dibangun berbasis teknologi begitu juga ya Mbak ya? Ya. Baik. Ya, pemirsa, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Mbak Nadia di segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami segera kembali. Mbak Nadia, saya pengen Mbak Nadia ini cerita nih soal tugas negara yang yang di International Tableau Conference itu. Nah, ini bagaimana ini Mbak? Ceritain Mbak. Oke. Tableau adalah salah satu leader utama software platform di area data analytics dan business intelligence. Ya. Setiap tahunnya Tableau mengadakan konferensi global di Amerika untuk seluruh partnernya dan customernya di seluruh dunia. Alhamdulillah kami bersama Data Academy mewakili Asia Pasifik, membawa cerita kegiatan kita dalam membangun Data Academy yang membantu institusi pendidikan yaitu SMK dan universitas dalam pengembangan pelajaran data science. Ya. Alhamdulillah cerita tentang pengembangan data science di Indonesia tampil di panggung dunia. Lebih dari itu, tahun kemarin Cybertrend juga terpilih kembali menjadi Best Tableau Partner untuk region Asia Tenggara. Dan mewakili Indonesia hanya dari Mbak Nadia ini, dari Cybertrend ini, atau ada lagi? Yes, yang mewakili Asia Pasifik. Kami sebenarnya berharap memberikan dua efek sekaligus. Pertama, membawa nama Indonesia kepada dunia, memperlihatkan kesiapan Indonesia dalam pengembangan data science dan AI dalam penerapannya di berbagai macam industri. Yang kedua, kami berharap ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia, bahwa dengan terus belajar,
kerja keras, kerja cerdas, kita bisa kok berkiprah di kancah dunia. Menurut World Economic Forum pada laporannya 2020 kemarin, ya, di Indonesia ternyata pekerjaan yang paling dicari dan dibutuhkan pada masa mendatang adalah data analytics dan data scientist. Nah, karena itulah kita harus memiliki semangat untuk maju membangun negeri dengan inovasi-inovasi di bidang data. Nah, jadi sebetulnya kita nih harus gimana sebetulnya ini Mbak untuk bisa optimal dengan kemampuan teknologinya, SDM yang baik juga di bidang teknologi. Kalau dari Mbak Nadia seperti apa Mbak? Ando, sejujurnya nih, apa yang harus dioptimalkan di sini? Nah, yang paling utama adalah sumber daya manusia. SDM-nya ya? SDM. Nah, data IMD, World Digital Competitiveness, semacam lembaga ranking melihat kompetitif sumber daya manusia dari seluruh negara di dunia, menyebutkan bahwa daya saing digital SDM Indonesia masih di peringkat 56 dari 63 negara yang disurvei. Peringkat itu menandakan kita masih di bawah beberapa negara tetangga. Kalau kita bedah lebih detail lagi bahwa peringkat Indonesia mengalami kenaikan pada faktor future readiness atau kesiapan di masa depan. Tapi terjadi penurunan pada faktor talent, training, dan education. Nah, seperti tertera pada riset tersebut, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan semua aspek, tapi yang paling perlu menjadi perhatian utama adalah aspek teknologi, talenta, training, dan edukasi. Indonesia potensi ekonomi digitalnya cukup besar. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan teknologi dan engineer-nya sendiri di Indonesia ini seperti apa perbandingannya Mbak? Sama rata atau masih kurang atau bagaimana? Masih jauh, masih kurang. Lebih banyak demand-nya dibandingkan supply-nya. Kalaupun ada supply-nya, tapi kelasnya kita butuh kelas 6 SD, misalnya kualitas kelas 6 SD, di market cuma ada kelas 2 SD. Kalau dari infrastruktur sendiri gimana? Kalau dari Mbak Nadia melihat apakah memang sudah mendukung atau infrastruktur di Indonesia alhamdulillah terus meningkat lebih baik dan alhamdulillah saya rasa sih sudah cukup mendukung ya. Sekarang yang benar-benar harus disiapkan benar SDM-nya ya. Contoh pelatihan kartu prakerja nih sekarang ya. Perlu memberi tempat lebih untuk bidang jobs for tomorrow. Jobs yang akan datang ya. Jobs yang akan keren, yang akan hot di masa depan, ya kan? Ya. Berarti kita tinggal tunggu internetnya lebih keren lagi gitu ya Mbak ya? Kita tunggu 5G ya. Kita tunggu 5G yang sebentar lagi mau datang. Baik, Mbak Nadia. Nah, jadi sebetulnya adakah mimpi seorang Nadia Alatas untuk membangun Indonesia berbasis teknologi bersaing dan diakui dunia, Mbak? Seperti apa? Sudah menjadi misi di Cybertrend yang kita set bersama untuk bisa menjadi pemain global. Ya, misi tersebut adalah enabling global transformation through intelligent people dan intelligent technology. Kami memang ingin berkiprah bukan hanya di Indonesia, tapi pengennya lebih luas lagi. Dan dalam misi kami menekankan intelligent people mendahului intelligent technology. Artinya semua teknologi tidak terlepas dengan aspek manusia, di mana pengembangan teknologi mesti diarahkan kepada kesejahteraan manusia. Ada rencana nggak sih Mbak untuk bikin sekolah IT gitu? Pengen. Tapi benar-benar yang dari dasar gitu ya sampai tingkat universitas gitu, perguruan tinggi itu teknologi IT gimana Mbak? Pengen, dan kebetulan pengennya adalah yang fit dengan apa yang dibutuhkan di masa depan. Jadi kita belajar sesuatu yang memang akan kepake. Ya. Terima kasih banyak Mbak Nadia sudah berbagi cerita, sudah berbagi informasi bersama kami di People and Inspiration hari ini. Sukses terus, dan kita lihat juga nih banyak anak muda yang nonton, semoga terinspirasi dengan kehadiran Mbak Nadia di People and Inspiration. Terima kasih banyak Mbak Nadia. Ya, terima kasih Ando.
Iya, baik pemirsa, demikian tadi sudah ngobrol sama Mbak Nadia ya. Jadi memang masa muda tuh harus dihabiskan dengan yang namanya pembelajaran dan juga pengalaman. Nah tadi kalau saya ngobrol sama Mbak Nadia itu luar biasa. Di zamannya waktu itu hanya 20% kurang perempuan yang terjun atau menggeluti di bidang teknologi atau IT. Nah tapi itu cita-cita sebesar apapun itu nggak masalah, itu bagus, tapi jauh lebih baik bila dilandasi dengan niat untuk bermanfaat bagi sesama. Dan pemirsa, demikianlah People and Inspiration hari ini. Saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa.